Assalamualaikum kawan-kawan dimana saja berada. Oke, kali ini bertemu kembali kita di video tentang bagaimana cara input APBDes perubahan untuk tahun 2024 pada aplikasi Monep DD. Oke, berhubung menu untuk posting APBDes perubahan 2024 ini sudah pun dirilis, maka kita sudah bisa melakukan input perubahan-perubahan di Monep DD. Nah, seperti biasa, file yang harus kawan-kawan siapkan adalah lampiran 1C untuk APBDes perubahannya. Ini untuk mempermudah kita melihat kegiatan-kegiatan mana yang mengalami perubahan ya. Nah, seperti ini kita sudah mempersiapkan lampiran 1C. Lalu kemudian sebelum kita melakukan input perubahan-perubahannya di Monep DD, seperti biasa kita siapkan terlebih dahulu template Excelnya, ataupun kita convert terlebih dahulu lampiran 1C dalam bentuk Excel seperti ini untuk mempermudah kita nanti memfilter beberapa kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Nah, ini sudah saya siapkan ataupun sudah saya konversi. Tinggal nanti kita filter saja mana-mana kegiatan yang mengalami perubahan, yaitu kita fokus ke kolom di bagian perubahan ini, di kolom menjadi ya. Kalau di struktur APBDes itu kan ada semula, kemudian ada menjadi, kemudian ada bertambah dan berkurang. Lalu kita fokus ke kolom yang bertambah dan berkurang ini. Untuk bagaimana cara konversi PDF ke Excel ini sudah pernah saya buatkan video sebelumnya, silakan kawan-kawan tonton saja. Langkah pertama setelah kita melakukan konversi, kita filter terlebih dahulu mana-mana kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan. Nah, kita lihat di kolom bagian bertambah dan berkurang ini ya. Kalau di struktur APBDes kan ada di kolom bertambah atau berkurang. Kita filter saja, kita hilangkan centang di angka 0 ini, karena ya kalau angka 0 ini artinya kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan ataupun pergeseran. Jadi kita sisakan hanya yang berisi angka saja. Oke, kita filter. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang mengalami perubahan ataupun yang mengalami pergeseran. Termasuk ada satu kegiatan ini, satu kegiatan yang baru, dimana pada APBDes awal ini kegiatan ini belum ada ataupun tidak dianggarkan. Lalu di APBDes perubahan ini pemerintah desa menambah kegiatan yang baru karena ada penambahan dana. Oke, kita fokus kembali ke kegiatan-kegiatan ini yang mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, kita lihat ada beberapa kegiatan yang terdiri dari lebih dari satu sumber ya. Kita beri tanda warna oranye. Nah, ini ada kegiatan yang bersumber lebih dari satu dana. Misalkan ini ada ADD, ada DDS, dan ada PBH. Nanti akan kita pilih berapa besaran untuk sumber ADD-nya, berapa besaran untuk sumber DDS, dan selanjutnya. Nah, kebetulan hanya dua kegiatan saja yang terdiri dari lebih dari satu sumber. Nanti akan kita pilih dengan aplikasi Syscodes ini. Kita lihat di bagian per sumber dana. Nah, kita cetak anggaran, kemudian kita klik di APBDes 1B per sumber dana. Nah, kemudian kita pilih sumber dananya saja. Kita fokus terlebih dahulu ke sumber dana DDS dan kita centang di bagian posting. Kemudian kita pilih perubahan APBDes, kemudian cetak. Oke, ini sudah kita buka untuk laporan per sumber dana APBDes perubahan yang bersumber dana DDS. Kita lanjut ke Monep DD. Kita lihat untuk di bagian pendapatan, di sini masih belum kita edit, belum kita input. Sementara di template Excel tadi sudah kita dapatkan bahwa ada penambahan sumber dana desa ataupun DDS sejumlah 144 jutaan. Ini kebetulan desa yang menerima tambahan insentif desa kemarin. Oke, kita kopikan saja ini angkanya. Kemudian kita input di bagian pendapatan yang bersumber dana DDS ini 421. Kita copy nilai pagu setelah perubahan, kita masukkan ke bagian menjadi di kolom menjadi ini. Kita hapus, kemudian kita tempel.
Oke, sehingga nanti di bagian bertambah atau berkurang ini akan tampak nilai anggaran yang berubah ataupun yang bertambah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian belanja. Untuk bagian pendapatan kebetulan hanya satu sumber saja yang berubah. Kita masuk ke bagian belanja. Kita lihat kode rekening 118 ya. 118 ini ada bertambah 1 juta rupiah. Kita lihat kegiatan 118. Nah, ini sumber dananya 1, sumber dananya DDS, kemudian kita copy nilai perubahannya. Kita masukkan ke bagian anggaran menjadi di kode rekening ini. Oke, selesai, sehingga nampak perubahannya. Dan silakan kawan-kawan lanjutkan ke kegiatan-kegiatan yang lain dengan cara yang sama. Nah, kemudian untuk kegiatan yang tadi kita beri tanda warna oranye ini, karena dia lebih dari satu sumber, pertama-tama kita lihat dulu kegiatan ini 121 untuk kita fokuskan ke sumber dana DDS terlebih dahulu, karena tadi yang kita cetak di Syscodes adalah sumber dana DDS. Kita lihat berapa perubahannya di kode rekening 121. Oke, kita lihat 121. Nah, ini untuk sumber dana DDS ini ada penambahan sebesar 8.500.000, sementara di APBDes awalnya ini tidak ada sumber dana DDS, sehingga kita tinggal menambahkan saja 8.500.000 ini ke kegiatan tersebut. Kita masuk ke kegiatan di Monep DD, kode rekening berapa tadi? 121 ya, 121. Nah, di APBDes awal ini kan tidak ada sumber dana DDS, sehingga kita harus melakukan penambahan kegiatan baru di bagian bawah. Kita ingatkan saja kode rekeningnya 121. Nah, ini juga berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang baru ya, yang di APBDes awal itu tidak ada, termasuk yang sumber dananya ada penambahan sumber dana yang baru. Ini sama langkahnya. Kita klik di bagian kode rekening, kita scroll ke bagian bawah sekali, ke bagian paling bawah, kemudian kita klik di kode rekening, cari kode rekening kegiatan tersebut. Tadi 121 ya. Maka nanti uraian kegiatannya akan otomatis muncul. Lalu angkanya yang baru kita masukkan di sini. 8.500.000 itu. Dan sumber dananya kita pilih sesuai dengan sumber dana tadi. Kemudian untuk tagging ini kita isi secara manual. Ini kegiatan aset perkantoran, kita samakan saja dengan kegiatan induknya di atas tadi. Kita lihat untuk induknya di bagian infrastruktur inovasi ya. Taggingnya di nomor 9. Kemudian karena ini bersumber dari dana DDS, maka untuk tagging kegiatan juga harus kita isi. Ini kita isi pemberdayaan karena kegiatan non sarpras. Kemudian untuk tagging prioritas kita lihat di bagian, kita pilih di bagian bukan prioritas ataupun prioritas lainnya. Silakan nanti sesuaikan saja dengan jenis kegiatannya. Oke, untuk penambahan sumber dana sudah selesai. Kita lanjutkan kembali tadi sampai ke 121. Nah, untuk kegiatan yang kedua ini adalah kegiatan 131 administrasi kependudukan, ada penambahan sekitar 3.500.000-an. Kita buka kembali Syscodes bersumber dana tadi. Untuk kode rekening 131, sumber dana desa bernilai berubah menjadi 29.168.500. Tinggal kita lakukan edit. Ini ya, kita lihat di sumber dana. Tinggal kita input di sini 29.168.500. Oke, selesai. Karena di sumber dana ADD-nya tidak berubah, kita hanya perlu melakukan perubahan di bagian sumber dana desa saja, sumber dana DDS. Baik, selanjutnya untuk beberapa kegiatan yang lain, karena hanya satu sumber saja, tinggal kawan-kawan inputkan saja nilai anggarannya sesuai dengan nilai perubahan yang terakhir. Ya, video ini nanti akan saya percepat.
Untuk ini ada satu kegiatan yang ditambahkan, kegiatan baru di mana di APBDes awal itu tidak dianggarkan. Oke, untuk kode rekening 2411 kita langsung saja entry di bagian paling bawah seperti tadi ya, seperti tadi di baris paling bawah. Kemudian kita pilih kode rekening 2411. Kita tinggal pilih kode rekening 2411. Nah, ini berlaku untuk penambahan kegiatan yang baru. Oke. Kemudian kita isikan saja anggaran perubahannya ataupun anggaran kegiatannya di bagian menjadi. Untuk di bagian semula biarkan kosong seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih sumber dananya. Kita lihat ini sumber dana DDS. Lalu kita isikan tagging kegiatan sumber air bersih. Ini kita masukkan ke desa sehat sejahtera. Kemudian ini kita lihat apakah ini kegiatan Sarpras ataupun kegiatan non Sarpras. Kita buka saja di bagian Siskodes. Kita buka saja di Siskodes. Kita lihat apakah di kegiatan ini ada ada pembayaran upah. Kalau ada pembayaran upah ataupun belanja material, maka itu adalah kegiatan Sarpras. Nah, untuk memastikan apakah kegiatan ini termasuk kegiatan Sarpras ataupun non Sarpras, kawan-kawan silakan buka saja di bagian RAP 2 untuk kegiatan tersebut. Kita cetak, kita masukkan, kita cari kegiatan yang tadi, kegiatan air bersih ya. Kita ketik saja air bersih di sini. Nah, kita lihat apakah di sini ada anggaran upah, anggaran bahan dan anggaran upah. Nah, ternyata ini memang kegiatan pembangunan PAH ya. Pembangunan PAH, ada belanja upah, ada belanja bahan. Sehingga di Monep DD ini kita pilih kegiatan, jenis kegiatannya pembangunan. Nah, kemudian karena ini penyiapan air bersih, kita pilih tagging yang stunting. Oke, seperti itu ya kawan-kawan, khusus untuk penambahan kegiatan yang baru, di mana di APBDes awal itu tidak dianggarkan. Jadi caranya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang masih tersisa. Baik, sudah selesai untuk seluruh kegiatan. Nah, di sini kita lihat kembali jenis-jenis tagging khusus yang Sarpras ataupun non Sarpras. Nah, kemarin mungkin di waktu kita upload APBDes awal ada kekeliruan memberikan tagging ini, sehingga ada beberapa kegiatan yang seharusnya kegiatan yang Sarpras tapi tidak masuk di dalam daftar kegiatan Sarpras pada saat kita ingin menginput laporan realisasi. Begitu juga sebaliknya, kegiatan yang non Sarpras ternyata masuk di kode rekening Sarpras. Kita perhatikan pemberdayaan ini adalah kegiatan non Sarpras, sementara pembangunan adalah kegiatan yang Sarpras. Kita lihat satu persatu, silakan kawan-kawan cek apakah sudah benar untuk pemberian tagging-taggingnya. Nanti kalau keliru tinggal di update saja. Nah, kita lihat di bagian sisa lebih ataupun kurang pembiayaan penganggaran. Nah, di sini kita lihat untuk sisa lebihnya masih ada minus 2.800.000, belum balance. Sehingga kita periksa kembali di bagian input belanja tadi, mungkin ada kegiatan yang tertinggal ataupun tidak kita edit anggarannya, sehingga kalau anggaran APBDes itu perubahan sudah benar, maka di bagian sisa lebih kegiatan ini, sisa lebih anggaran ini harus tertulis angka 0. Oke, kita cek kembali. Nah, tadi di bagian kegiatan 121 yang ada penambahan sumber dana yang baru. Ini kita lihat kembali untuk sumber dana yang lain. Tadi kan hanya kita cek sumber dana DDS saja. Kita lihat di sumber dana PBH. Cek di persumber dana PBH. Kita fokus ke kegiatan 121. Nah, ini ternyata benar bahwa kegiatan ini anggarannya berkurang sebanyak Rp2.800.000. Oke, kita input saja angka perubahannya 10.250.000 di
anggaran sumber dana PBH ini 10.250.000. Oke. Baik, kita cek kembali di bagian bawah. Oke, ini sudah benar, sudah 0. Untuk taggingnya juga tidak ada lagi yang bermasalah, karena nanti jika di bagian pembiayaan ini masih ada yang merah-merah, maka silakan kawan-kawan perbaiki saja, termasuk di bagian belanja ini. Baik, sudah selesai, kita langsung submit untuk diverifikasi oleh supervisor. Oke, mungkin itu saja dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan kawan-kawan share jika video ini bermanfaat. Oke, makasih. Sampai ketemu kembali di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.